Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar terdiri dari yang pertama ada kubus, balok, prisma, dan limas. Sebelumnya, kalian telah mempelajari kubus dan balok pada kelas 6 SD. Nah, di kelas 8 kalian belajar kembali, namun lebih dikembangkan kembali. Dan di video kali ini, Ibu akan membahas kubus dan balok. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Jadi pada bangun ruang, sisi itu berbentuk bidang. Nah, kita bisa lihat di sini bidang atau sisi itu adalah EFGH. Nah, ini kita belajar pertama unsur-unsur kubus. Jadi semua yang ada pada kubus. Yang pertama sisi kongruen sebanyak 6 buah. Coba kita lihat 6 buah, yaitu bagian alas ABCD, lalu bagian tutup atau bagian atas itu EFGH, lalu bagian sisi tegaknya itu ada ABEF, CDGH, ADEH, dan BCFG. Lalu rusuk sama panjang. Kita bisa lihat rusuk itu yang menyusun bidang atau menyusun sisi. Nah, jumlahnya ini ada 12. AB, CD, BC, CD, AB, EF, FG, GH, EH, itu udah 8. AE, BF, ini CG, DH, jadi yang tegak-tegak. Jadi jumlahnya semuanya ada 12 dan panjangnya semuanya sama ya. Cuma di gambar ini mah katanya beda, tapi sebenarnya semua panjangnya itu sama. Lalu ada titik sudut. Titik sudut itu yang di ujungnya. Contohnya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Itu adalah titik sudutnya berjumlah 8. Lalu ada namanya diagonal bidang. Di sini kan bidang ya. Diagonal itu pasti ada di bidangnya. Diagonal bidang itu contohnya adalah EG. Jadi yang menyilang di bidang. FH. Nah, diagonal bidang diagonal bidang di dalam satu bidang itu ada 2. Nah, tadi kan kita sudah hitung sisi atau bidang pada kubus itu ada 6. Nah, diagonal bidang dalam satu bidang itu ada 2. Jadi tinggal kita kalikan 6 kali 2. Jadi ada 12 buah. Ini kita silang. Kalau kita hitung semuanya ada 12. Lalu ada diagonal ruang yang sama panjang. Diagonal ruang itu ada di dalam kubusnya. Contohnya adalah EC. Nah, dia diagonal itu menyilang, tapi bedanya kalau tadi menyilang di bidang, sekarang menyilangnya di ruang. Yang terakhir ada bidang diagonal berjumlah 6. Contohnya adalah diagonal bidang itu jadi berbentuk bidang. Tadi kan berbentuk garis ya. Kalau diagonal ruang, diagonal bidang itu kan garis. Nah, bidang diagonal itu berbentuk bidang. Dia ada di dalamnya. Di dalam kubusnya. Contohnya ini ada A, C, G, E. Selanjutnya ada BD, BDHF. Terus ada ke sini ke samping ada tadi ini
EFCD, ada BCHE, ada FGDA, ada BFHG tadi ya, BFHG. Terus ada AEGC. Nah, itu bidang diagonal. Terus ada jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus ini adalah yang menyusun kubus. Bisa kita lihat di aplikasi GeoGebra. Untuk lebih tahu bentuk kubusnya seperti apa, kita bisa pakai aplikasi GeoGebra. Nah, di sini ada kubus. Nah, yang bawah itu adalah jaring-jaring kubusnya. Nih, nanti kalau jaring kubusnya ini kan kebuka nih. Kalau kita satukan akan membentuk sebuah kubus gitu. Itu yang namanya jaring-jaring kubus. Nah, coba kita review lagi. Nah, kalau misalnya dari ntar ini agak kelihatan ininya. Kelihatan ya titiknya ya. Kalau diagonal ruang, contohnya ini E ke C. Nah, itu diagonal ruang. Terus contoh lagi diagonal bidang E ke G. Nah, terus F ke H, itu diagonal bidang. Terus kalau bidang diagonal contohnya kita ganti poligon dulu. E G C A. Nah, ini kelihatan ya, ada di dalamnya bidangnya. Nah, itu seputar unsur-unsur. Kita review lagi unsur-unsur kubusnya. Kembali lagi ke PPT-nya. Setelah kita tahu unsur-unsurnya, ada namanya rumus pada kubus. Ada volume. Volume itu yang di dalam kubus, jadi volumenya itu rumusnya. Ini S ini adalah rusuknya ya, rusuk dipangkatkan 3 atau rusuk kubik. Nah, nanti rusuknya berapa? Di S ini rusuknya. Jadi rusuknya dikalikan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Lalu luas permukaannya itu 6 dikali luas permukaannya itu maksudnya luas. Kalau ini kan kubus nih. Nah, ininya nih. Nah, luas ininya. Semuanya tapi ini seluruhnya ya. Nah, kalau bidangnya itu sisinya itu kan ada 6 ya. Makanya di sini 6 dikali. Kenapa sisi pangkat 2? Karena rumus ini kan sisinya itu berbentuk persegi. Jadi ini kan rusuk ya, kalau disebutnya rusuk kali rusuk gitu. Atau kalau misalnya dalam persegi kan sebenarnya sisi kali sisi gitu. Jadi ininya. Lalu panjang diagonal bidang sama panjang diagonal ruang. Kalau diagonal bidang S akar 2. Jadi S-nya ini apa? S-nya ini rusuk ya. Jadi rusuk diakarkan 2 itu doang. Ini sebenarnya rumus gampangnya ya. Kalau rumus yang agak rumitnya itu pakai Pitagoras. Nah, yang ini rusuk rusuk akar 3 gitu. Lanjut, kita ke contoh soal. Perhatikan gambar sebuah kubus berikut ini. Panjang sisinya atau maksudnya di sini panjang sisi itu dia menyebutkan alasnya doang ya. Jadi AB itu kan rusuk ya, rusuknya maksudnya. Panjang rusuknya itu adalah 12. Maka volume kubusnya berapa? Volume kubusnya, luas permukaan kubus, panjang semua rusuk
jarak titik A ke C dan jarak titik A ke G. Nah, untuk volume tadi kan udah dijelaskan ya rumusnya. Tadi kan rusuknya adalah 12. Jadi 12 kali 12 kali 12. Kita kaliin. Hasilnya 1728. Jangan lupa cm pangkat 3. Lalu kalau luas permukaan tadi rumusnya 6 kali S pangkat 2 atau kuadrat. Jadi 6 dikali 12 kuadrat. 6 dikali 12 kuadrat itu 144. Hasilnya 864 cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Terus panjang semua rusuk kubus. Nah, rusuk kubusnya kan ada 12. Kalau jumlah rusuk kubus itu ada 12. Jadi 12 dikali rusuknya. Panjang rusuknya berapa? Ini 12 ini jumlah rusuk pada kubus ya, jumlah bukan panjangnya tapi jumlah rusuk pada kubusnya. Pada kubus. Nah, kalau S ini panjangnya kebetulan 12 jadi sama, 12 kali 12 144. Nah, ini jaraknya kita menggunakan Pitagoras. Tadi kan di sini ditanyanya jarak A ke C. Jarak A ke C. Nah, kita lihat di sini kan membentuk sebuah segitiga ya, segitiga ABC. Atau segitiga kalau bisa pakai juga boleh ACD juga bisa. Nah, kalau di soal ini kita pakainya segitiga ABC. Tinggal kita, kan ini sisi miring ya, diagonal itu sisi miring. Sisi miring, kalau sisi miring ingat di jumlah 12 kuadrat kayak 12 kuadrat. Nah, tinggal kaliin aja ya, 2 karena ini kan sama ya, 2 dikali 12 kuadrat. Akar dari 2 dikali 12 kuadrat itu bisa disederhanakan jadi gini. Atau 144 kali 2 itu kan, ini kita jabarin aja ya, 88288. Akar 288. Nah, kalau sampai sini juga nggak apa-apa kalian, soalnya belum bisa menyederhanakan akar ya. Jadi kalau belum bisa menyederhanakan akar, kalian sampai sini juga udah nggak apa-apa. Jadi menyederhanakan akar itu, jadi 288 itu dikali berapa? Jadi berapa kali bilangan kuadrat yang hasilnya 288. Bilangan kuadrat tuh kayak 4, terus 9, 16 gitu. Nah, kebetulan di sini 288 itu bisa dikali dengan 4. 12 kali 4 itu 288. Nah, 4 ini kan bisa diakarin. Jadinya bukan 12 kali 4. 12 kali 4 mah 8. 48. itu 144 kali 2. Kan tadi 144 kali 2 kan 288. Nah, 144 kali 2. Nah, 144 ini kan bisa disederhanakan. Jadi 12 akar 2. Kan 2-nya nggak bisa, jadi masih di dalam akar. 144-nya kan bisa diakarin, jadi dikeluarin gitu. Maksudnya dari nyari 12 akar 2 tuh. Nah, lanjut yang ini. Atau kalian sebenarnya bisa pakai rumus. Kan ini kan tadi AC itu kan diagonal bidang. Tadi rumus diagonal bidang ini adalah S akar 2. Jadi sebenarnya bisa langsung S-nya itu kan 12. Tinggal tambahin akar 2. Jadi 12 akar 2 gitu. Langsung aja juga boleh. Terus jarak titik A ke G itu juga pakai Pitagoras. Kita lihat di sini A ke G dulu. A ke G itu A ke G kan gini, membentuk segitiga kan. Nih segitiganya gini, segitiga ACG. ACG kan ya. Di sini masih sama mencari sisi miring. 12 kuadrat dikuadratkan, 12 akar 2 nya dikuadratkan jadi 288 ditambah 144
Hasilnya 432, kalau disederhanain jadi 12 akar 3. Atau kalau misalnya kalian bisa pakai rumus cepatnya, S akar 3. S-nya itu kan 12 atau rusuknya itu 12. Jadi 12 akar 3 gitu, bisa langsung. Jadi itu tipsnya untuk mencari diagonal bidang dan diagonal ruang. Lalu ada contoh soal lagi. Contoh soalnya ini tentang soal cerita. Sayogi sedang membersihkan akuarium di rumahnya. Akuarium Sayogi berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 60 cm. Sayogi kemudian mengisi akuariumnya dengan air sampai penuh. Berapakah volume air dalam akuarium tersebut? Jadi volume itu yang mengisi kubus tersebut ya. Diketahui kan di sini rusuknya itu adalah 60, jadi S-nya 60. Volume apa rumusnya? Sisi dikali sisi kali sisi lagi. Rusuk dikali rusuk kali rusuk. Maksudnya sisi dalam persegi gitu. Nah, di sini rusuknya ada 60, jadi 60 kali 60 kali 60. 200 kan. 216.000. Jangan lupa satuannya cm pangkat 3 kalau volume. Lanjut contoh soal lagi. Ardi mempunyai 5 buah kubus, masing-masing panjang rusuknya 14. Ardi akan mengecat kubus tersebut. Berapa luas yang harus dicat Ardi? Nah, luas ini kita pakai luas permukaan. Jadi kalau ngecat kan pinggir-pinggirannya aja tuh. Maksudnya sisi-sisinya aja. Jadi di sini rusuknya adalah 14. Rumus luas permukaan adalah 6 dikali S pangkat 2 atau rusuk pangkat 2. Jadi 6 kali 14 pangkat 2. Jadi 6 dikali 196, hasilnya 1176. Karena di sini dia mau ngecatnya 5 buah kubus, maka di sini dikali 5. Jadi hasilnya 5880 cm kuadrat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang balok. Balok itu suatu bangun ruang yang mempunyai panjang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Jadi sisi-sisi yang berhadapan itu mempunyai ukuran yang sama, atau sisinya itu kan berbentuk bidang. Nah, bisa kita lihat di sini. Sebenarnya balok sama kubus itu hampir mirip, cuman kalau balok itu lebih memanjang. Unsur-unsur balok. Yang pertama, sisinya itu berbentuk persegi dan ada juga persegi panjang. Sebanyak 6 buah. Yang terdiri dari kalau kita lihat di sini, yang atas ini berbentuk persegi panjang. Jadi yang alasnya itu ABCD, terus bidang atasnya itu EFGH. Jadi persegi sama persegi, ada yang bentuk sisinya persegi sama persegi panjang ini sih tergantung dengan ukurannya gitu. Kalau ukurannya mungkin kalau sama ya jadinya persegi. Kalau ada panjang, kalau berbeda berarti ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang menjadi panjang, ada yang menjadi lebar. Begitu. Terus sisi tegaknya, titik tegaknya yang ini ada ABEF, CDGH, ADEH, ada BCFG. Terus titik sudutnya berjumlah 8. Kita lihat sini 8. 1 2, ini A, B, C. Ingat titik sudut itu yang di pojok-pojok ya, ada 8. Selanjutnya ada rusuk. Rusuknya ada sebanyak 12 buah. Karena di sini ada panjang, ada lebar, ada tinggi, makanya jadi dibagi lagi nih rusuknya. Jadi 12 ini terdiri dari panjang, lebar, sama tinggi.
Jadi kita kelompokin dulu nih. Yang panjang, contohnya adalah panjang ini AB. AB, DC, terus EF, terus HG itu adalah panjangnya. Jadi ini panjang, lebar, tinggi gitu. Yang tegak itu sebagai tinggi. Nah, lebar ini yang sampingnya nih. Ada satu, contohnya AD, BC, FG, EH. Itu adalah contoh dari lebar. Nih ada penjelasan juga ya. Panjang itu adalah rusuk terpanjang. Kalau lebar itu rusuk terpendek. Sedangkan tinggi itu adalah rusuk yang tegak lurus. Maksudnya tegak lurus itu yang menyusun ini nih. Yang tegak lurus kan akan membentuk siku gitu. Nah, situ tegak lurus. Contohnya kalau tinggi AE, BF, CG. Itu rusuknya. Terus ada diagonal bidang. Tadi diagonal bidang dijelasin, sama ya seperti mau bangun ruang manapun juga sama, diagonal bidang itu letak pada bidangnya dan membentuk penyilang gitu. Nah, balok ini kan seperti kubus juga, sama, dia itu diagonal bidangnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini bidangnya maksudnya 6 buah. Ini ada ralat lagi nih, 6 buah. 6 buah ini dikali. Nah, tadi kan setiap bidang itu memiliki 2 diagonal bidang. Jadi dikali 2. Nah, ini diralat ya, jadi 12 di sini. Jadi jumlah keseluruhannya itu diagonal bidang itu 12. Tuh. Kalau diagonal ruang iya ada 4. Kita lihat di sini. Contohnya BH. Terus EC, terus GA, terus apa nih yang belum? Tadi ke sini. Oh, ini DF gitu. Jadi ada 4 buah ya. Terus bidang diagonal sama seperti kubus juga, yaitu bidang yang ada di dalam ruangnya. Contohnya ini yang tergambar di gambar 2, yaitu BEH, BCEH nih. Sama berjumlah 6 buah. Terus ini sama rusuknya juga, yang tegaknya rusuk, sisinya juga sama. Lanjut, jaring-jaring balok sama. Jaring-jaring balok itu yang menyusun balok menjadi utuh gitu. Ini jaring-jaringnya itu nanti kalau digabungin akan menjadi balok. Ini yang pink ini biasanya yang biru ini sebagai alasnya tuh. Terus rumus pada balok. Rumus pada balok itu ada volume. Volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau luas permukaannya 2, ini P ya. P itu panjang kali, ini ingat kalau titik kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nih rumusnya. Nah, kenapa di sini nggak ada rumus diagonal ruang sama diagonal sisi? Karena dia kan sisinya rusuknya panjangnya nggak sama, jadi nggak bisa dibuat rumus gampang. Jadi harus ngitung dengan Pitagoras gitu, kayak seperti yang sebelumnya, seperti kubus maksudnya. Contohnya, seorang pedagang kios ingin membuat, jadi kalau kelas 8 itu kebanyakan soal-soal cerita ya, jadi kita harus banyak belajar tentang soal-soal cerita. Seorang pedagang ikan hias ingin membuat sebuah kerangka akuarium. Nah, kalau misalnya di sini
udah berhubungan sama kerangka, berarti dia berhubungan dengan rusuk gitu ya. Dengan menggunakan aluminium, kerangka tersebut berbentuk balok dengan ukuran 2 meter, 1 meter, 50 cm. Ini berarti P kali L kali T ya. Terus jika harga aluminiumnya 30.000 per meter, maka biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka akuarium tersebut adalah, berarti harus meter ya, karena di sini harganya per meter yang ditanyakan biayanya. Di meter udah meter, sekarang 50 cm ya kita rubah jadi meter. Lalu kita hitung panjang total kerangka balok. Jadi kenapa di sini 4? Karena kan di sini rumusnya itu jadi panjang. Ini kalau kita gambar balok, tadi kan udah dikasih tahu ya kalau rusuk itu kan terdiri dari panjang, lebar. Ini kan kalau kerangka berhubungan dengan rusuk, tadi udah bilang ya, terdiri dari panjang, lebar, sama tinggi. Panjangnya kan yang ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, kita lihat di sini panjangnya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, makanya di sini 4 gitu. Ini yang mewakili sebagai panjang. Ini sebagai lebar, ini sebagai tinggi. Tuh. Lebarnya ada berapa? Ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Makanya sini kali 4 juga. 4 dikali 1, lebarnya kan 1. Ini juga udah. Terus yang terakhir tinggi. Tingginya kan yang menyusut, yang tegaknya nih 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dikali 0,5. Kita jumlahin hasilnya 14 meter. Kan yang ditanyain harga per meter, makanya 14 meter dikali 30.000. Maka biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka akuarium adalah 420.000. Gitu. Harus paham nih ya soal cerita. Lanjut, sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Dinda ingin bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 80.000 per meter persegi. Jumlah biaya pengecatan adalah, nah kalau kita ngecat pasti kan di bagian sisinya kan, bukan bagian rusuknya. Maka rumus yang digunakan adalah luas permukaan balok, karena sisinya yang akan dicat. Nah, luas permukaan balok kan rumusnya 2P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, kita substitusi rumusnya, berarti 2 kali 8 kali 6. Kan sini udah ketahuan ya, panjangnya, lebarnya, tingginya. Tinggal kalikan saja. Sudah dikalikan hasilnya 208 cm. Jangan lupa cm kuadrat. Nah, karena dia mencari biaya, kita kalikan dengan biayanya per meter. Hasilnya 16.640.000 gitu. Ada lagi, diketahui luas permukaan balok. Nah, ini ketahuinya luas permukaan baloknya nih 426 cm kuadrat. Jika panjang dan lebarnya 12 cm, nah panjang sama lebarnya sama nih. Dan panjangnya 12 dan lebarnya 9 maksudnya gitu. Maka tingginya berapa? Nah, kita bisa pakai rumus luas permukaan. Cuman di sini luas permukaannya karena udah diketahui, kita tulis 426. Nah, di sini kan sebenarnya kan rumusnya 2PL gitu ya. Tambah PT tambah LT gitu kan. Salah. PL PT tambah LT gitu kan. Nah, karena di sini yang dicari itu yang si tingginya, maka kita kaliin. Jangan kayak gini, nanti agak rumit. Jadi kita kaliin aja. Jadi kayak gini rumusnya kalau dikaliin. Kali pelangi gitu. Nah, tuh boleh juga sih duanya ini kalian pindah ruasin ke kiri boleh, nanti jadi 426 bagi 2 boleh. Tapi kalau kalian bingung bisa kayak gini, kita kaliin semuanya
Sudah dapat hasilnya, karena T-nya belum diketahui jadi tulis T aja. Nah, yang punya ini kan sama-sama T, kita jumlahin. Terus yang nggak punya variabel T, kita pindahin ke kiri. Kalau ini kan positif ya, jadi kalau pindah jadi negatif. Terus 426 dikurang 216, 210. Terus ini 42T. Nah, 42 kan kita mau cari T-nya doang. Jadi 42-nya pindah ke kiri karena ini dikali 42 kali T sama aja gitu ya. 42T itu sama aja 42 kali T. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, 210 bagi 42 itu adalah 4. Gitu. Nah, lanjut. Ini kita bahasnya soal cerita ya, lebih banyak soal cerita. Sebuah bak mandi berukuran 100 cm kali 60 cm kali 50 cm. Berarti ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Diisi dengan air hingga penuh. Ternyata bak itu bocor sehingga tingginya tinggal 35 cm. Volume air yang hilang adalah, berarti kita harus nyari ininya, volume air kan volume air yang hilang. Berarti yang penuhnya berapa dikurang sama yang sekarang yang kan habis tumpah tuh. Nah, sisanya berapa gitu dikurang. Nah, ini kan dapat yang tumpahnya kan gitu. Karena kan kita mencari yang menghitung yang tumpah, berarti kita harus tahu dulu tinggi yang tumpah tuh berapa. Baru tinggal kita kaliin deh. Jangan lupa cm pangkat 3. Hasilnya 90.000 cm pangkat 3. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang bangun ruang sisi datar. Jangan lupa kalian cek di deskripsi ada latihan soal sesuai kelas kalian. Sekalian absen kalau kalian tuh telah menonton video Ibu. Oh ya, jangan lupa like-nya, subscribe, dan komennya ya, di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.